Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun Benala kepada kanti-kanti yang ada di rumah kok karena masih setia. Macam saya. Setia? Setia. Dengan siapa? Dengan budak tu. Waduh, dengan budak tu. Tentu Dengan saya berarti ya? Tak gi, tak usah lah. Bentilah. Benti Awak lah. lah ada juga. Lah ada juga berarti. berarti. Marah budak tu. Dan tentu setia nonton TV, buka Kabar Jambi pada edisi Minggu 31 Agustus 2025. Betul benar lah. Apalagi Nampak Opek kok tadi ada nyiapi pantun untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Kira-kira apa nih yang pantun nih ha? Kagi saut ya. Nah nyari itik di atas genteng. Elok nian. Itik terbang ke tepi Batanghari. Elok nian. Nyai-nyai yang cantik dan nyai datuk yang cantik dan ganteng. Elok. Setia nian nonton kami kau di Kabar Jambi. Wah, luar biasa. Saya nak gaul kalau macam tu. Boleh. Nak dua pantun seiring. Elok. Batanghari ai tenang, Elok. biarlah tenang deraslah ke tepi. Kanti-kanti hari ko lah siang, betul. bukalah TV, nontonlah Kabar Jambi ko. Iya benar lah. Apalagi siang-siang, biasa siang tuh panas berdengkar. Betul, lah panas. Lapar pula. Iya, sudah tuh cocok lah untuk nonton Kabar Jambi sambil makan tuh tadi makan siang, berawang, nonton juga Kabar Jambi ko. Nah, Rahma kira-kira informasi apa be yang nak kita bagi kepada kanti-kanti yang ada di rumah? Nah, informasi ko di antara BPBD Batanghari ko ajukan perpanjangan status siaga karhutlah. Selanjutnya kanti-kanti keterbatasan anggaran perbaikan dua ruas jalan diusulkan melalui Impres. Nah, selanjutnya beras SPHP jadi pilihan di tengah mahalnya beras premium. Bersama saya Rahmatul Zma. Dan saya Yogia Perlianto ikolah Kabar Jambi selengkapnya. Nah, macam yang sudah-sudah kayak kemarin tuh, Provinsi Jambi kok masih dilanda karhutlah. Oh, iyalah tadi lagi rupoe dampak masih dari musim kemarau panjang tuh tadi tuh. Iya. Walaupun kini kok nampai lah kita rasakan juga musim hujan nampai tuh. Ada juga hujan Ada nih. juga hujan Cuma nih. tuh masih terjadi karhutlah di Jambi kok. Macam berita kita sariko, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari kok balik ngajukan perpanjangan status siaga karhutlah. Nah, hal itu dilakukan berdasarkan prediksi BMKG terkait kondisi kemarau yang masih terjadi hingga Oktober 2025. Meski diguyur hujan beberapa hari takiau, namun hal tersebut tidak mengakhiri dari upaya penanggulangan karhutlah di Kabupaten Batanghari. BPBD setempat kembali mengajukan perpanjangan status siaga karhutlah dengan rentan waktu hingga Oktober 2025. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, langkah perpanjangan status iko guna menyesuaikan penetapan status karhutlah serta prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang yang masih akan terjadi hingga Oktober mendatang. Selain itu juga berdasarkan hasil temuan di lapangan, Satgas Karhutlah masih mendapati ada titik api di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Batanghari. Sebelumnya status siaga karhutlah di Batanghari yang ditetapkan 26 Mei lalu sudah berakhir pada 21 Agustus 2025. Dan berdasarkan data rekapan takhir, terdapat sebanyak 27 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 64,3 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti walhi desak penetapan tersangka kebakaran lahan di Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan tindakan tegas iko diharapkan jadi efek jero bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Provinsi Jambi mendesak petugas kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran lahan yang terjadi di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah mengatakan, pihak mendesak kepolisian segera menetapkan tersangka agar ada kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Akibat dari kebakaran itu menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi warga. Karena itu Walhi menilai sudah saatnya penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.
Walhi juga meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan di kawasan rawan terbakar serta memastikan perusahaan maupun pemilik lahan bertanggung jawab penuh atas areal yang dikelolai. Kebakaran di Gambut Jaya itu kan kita ketahui sudah berulang kali di wilayah itu terjadi kebakaran. Nah, informasi yang kita dapat dari lapangan juga, lahan itu dikuasai oleh pengusaha yang menurut masyarakat itu dalam proses pengerjaan penanaman sawit, kemudian terbakar. Nah, tapi sampai hari ini kita juga belum mendapat berita bahwa sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan desaan Niko, Walhi berharap kasus kebakaran lahan di Gambut Jaya dapat menjadi momentum serius bagi petugas kepolisian dalam menindak tegas pelaku sekaligus mencegah insiden kebakaran lahan agar tidak terulang kembali di Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tanjab Timur, Kanti. Jadi titik panas di Kabupaten Tanjab Timur Iko dalam 2 minggu terakhir menurun. Jadi penurunan titik panas Iko disebabkan mulai sering terjadi hujan. Hingga pekan terakhir Agustus 2025, titik panas hotspot di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpantau di 80 titik. Angka Iko turun dibandingkan hari-hari sebelumnya yang sempat melonjak akibat cuaca panas. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra Sakti Gunawan mengatakan, penurunan jumlah titik panas itu disebabkan mulai sering terjadi hujan. Penurunan titik panas telah terjadi sejak 2 pekan terakhir dengan angka terakhir mencapai 90. Wilayah paling banyak terpantau titik panas berada di Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu. Dari hasil rilis yang didapat BPBD Tanjab Tim, BMKG Jambi telah memberikan peringatan dini terkait akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan kondisi cuaca tersebut terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Pesisir. Hotspot untuk tahun ini itu terbanyak di Geragai. Di Geragai itu terjadi 1, 2, 3, 4, 5 titik yang kami lakukan pemadaman. Meski titik panas menurun, namun masyarakat tetap diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Clifford TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti, meski masih berada pada musim kemarau, sejumlah wilayah yang berada di Provinsi Jambi masih dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, terjadi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah yang berada di Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis dan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih dilanda hujan, meski masih berada di musim kemarau yang terjadi hingga September 2025 mendatang. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, hujan yang terjadi dalam kategori ringan hingga sedang itu merupakan hujan murni yang terjadi pada siang hari. Namun hujan yang terjadi pada sore hingga malam hari dapat diakui sebagai hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan unsur terkait lainnya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan sejumlah daerah lainnya. Masyarakat diharapkan tetap waspada potensi bencana yang dapat terjadi seperti angin kencang, banjir, dan longsor. Secara alami, secara potensial hujan itu alami, namun pada mulai siang hingga sore hari ada proses penyauan awan dari udara, itu mengakibatkan awan berinteraksi dengan garam, mengakibatkan awan jadi jenuh dan bisa ada potensi hujan. BMKG Provinsi Jambi akan terus memperbaharui data dan perkembangan cuaca, sehingga antisipasi bencana dapat diwaspadai oleh masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Memang nyela ternyata walaupun kita berada pada puncak musim kemarau di bulan Agustus tapi itu tadi kita masih merasakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ringan maksud saya tadi itu karena memang dari siang sampai sore itu ada pembentukan awan hujan tadi sehingga tadi itu bisa terjadi hujan macam tuh. Dari malam sampai subuh tuh saya kok kedinginan, anak upai hujan. Upai hujan, itulah.
Iya biasanya memang hujannya kini kok malam mobil itu. Malam. Iya kan lah nak sore-sore itu menjelang maghrib tuh hujan galak tuh. Kalau di Genaup itu mana? Sama lah, Sama masih lah. seprovinsi lah gitu kok. Banyak lain planet. Iya, dia ada di kota Jambi, Muaro Jambi, terus juga berada di daerah pesisir, Tanjab Timur, Tanjab Iya. Barat tuh sering dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Lebat. Nah, kira-kira apa lagi nak kita sampaikan pada kanti-kanti yang ada di rumah tuh? Ada berita sekok lagi, Apa tapi kita break dulu. Ah. Dari Datuk kalau lagi dah dulu ke Jamban nih. Kalau kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik di antaranya PLN mulai pasang tiang listrik di daerah Bungkal. Nah, makasih belambun benar lah kepada wak-wak, nyai-nyai, datuk-datuk, ganti-ganti ke galoi lah yang berada di rumah ko karena masih setia benar lah nonton kami ko di Bekabah Jambi. Betul nih Anpe. Ada berita apa lagi nak kita bagikan kepada kanti-kanti Ada yang di berita rumah? tentang di Moro Jambi. Aning ko lelok yo nyai-nyai datuk-datuk. Nah, jadi keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan infrastruktur jalan ko membuat pemerintah Kabupaten Moro Jambi ko ngusuli 2 ruas jalan untuk dibiayai melalui instruksi Presiden atau Inpres. Dari total panjang ruas jalan sebesar 940,396 km yang menjadi tanggung jawab Pemkab Muaro Jambi, terdapat sekitar 431,183 km yang masuk kategori rusak berat. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pembiayaan infrastruktur di sejumlah kecamatan. Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Yul Tasmi, mengatakan pada tahun 2025, Pemkab telah mengusulkan pembangunan dan pembiayaan jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah untuk dibiayai melalui Inpres. Jalan yang diusulkan diprioritaskan untuk mendukung akses ke kawasan industri dan sentra produksi. Adapun 2 ruas yang diusulkan meliputi jalan di kawasan Talang Duku, Kecamatan Tamarajo sepanjang 2 km, serta jalan di Desa Sungai Baltam, Kecamatan Jambi Luar Kota sepanjang 6 km. Keterbatasan anggaran daerah. Selain dari pusat, Lanjutin yang telah dibayar oleh pusat juga. Karena di Batam sudah pernah dibiayai, di Talang Duku juga sudah pernah dibiayai oleh pusat. Oke, ini lanjuti itu berarti ya. Untuk penuntasannya. Pada tahun 2023 lalu, pemerintah daerah telah mendapatkan dukungan pembiayaan jalan melalui Inpres. Di antaranya Jalan Talang Duku, Kecamatan Tamarajo sepanjang 2,74 km, serta ruas jalan di Desa Tangket, Kecamatan Sungai Gelam dengan panjang mencapai 9,40 km. Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti beberapa tiang listrik di wilayah Bungkal, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah lah mulai dipasang oleh petugas PLN Muara Tebo. Pemasangan tiang listrik itu ditargetkan rampung pada bulan depan. Keluhan warga Bungkal khususnya RW 4 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah dalam beberapa pekan terakhir langsung ditanggapi oleh pihak PLN Muara Tebo. Tidak butuh waktu yang lama, beberapa tiang langsung dipasang oleh petugas PLN Muara Tebo. Pemasangan tiang PLN pada saat itu masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada bulan depan. Ketua RW 4 Bungkal, Agus, mengapresiasi kinerja PLN yang menanggapi keluhan warga terkait kabel listrik yang terjuntai di jalan. Kondisi tersebut membuat warga khawatir ketika melintas di bawah kabel PLN yang menjuntai. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PLN Kabupaten Tebo yang sudah menanggapi aspirasi ataupun keluhan-keluhan kami masyarakat Bungkal, khususnya RT 2 yang sudah beberapa tahun ini, sekitar 3 tahun, memprihatinkan melihat kabel itu sampai ke tanah, yang khawatirkan masyarakat kami takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Selain pemasangan tiang PLN di daerah Bungkal, PLN Muara Tebo pada tahun 2025 juga merencanakan pembiayaan di beberapa titik lokasi dalam wilayah Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan.
Berita selanjutnya kanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bangko LUM beroperasi sebut kendala modal. Dan jadi kendala tersebut membuat pengurus LUM dapat menyediakan komoditas atau menjalankan 7 unit usaha sesuai arahan dari pemerintah pusat. Meski sudah berbadan hukum dan diresmikan pada bulan Juli lalu, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bungo, Kabupaten Merangin belum beroperasi. Sekretariat koperasi belum dapat menyediakan komoditas atau menjalankan 7 unit usaha sesuai arahan dari pemerintah pusat. Lurah sekaligus Ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Atas Bangko, Fahmi mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bangko belum beroperasi karena terkendala modal. Anggaran koperasi baru berasal dari inisiatif anggota yang mengumpulkan sumbangan Rp50.000 per orang dan ditambah iuran Rp10.000 per bulan. Dana yang sudah dikumpulkan belum cukup untuk membangun usaha. Tak hanya membutuhkan bantuan dana, pengurus koperasi juga membutuhkan bantuan 2 unit mobil angkutan dan pembinaan dari dinas terkait untuk menjalankan usaha, mengakses pemodalan di bank, dan membangun relasi dengan BUMN. Harapan kami kepada Dinas Koperasi Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat agar dapat memberi support, bantuan, pengawasan, kemudian bantuan baik moral maupun spiritual secara langsung kepada pihak kelurahan. Dari 215 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang diresmikan pada bulan Juli lalu, hanya Koperasi Desa Sidoarjo yang dinobatkan sebagai koperasi percontohan tingkat nasional. M. Sobar TV di Jambi melaporkan. Kanti-kanti kalau nak ke Jamban lah dulu. Sudah tuh baliklah pula. Balik lagi. Iya, balik pula untuk nonton Kabar Jambi karena kita kok masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, informasi di antaranya Pemkot Jambi antisipasi lonjakan inflasi. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih Belambun, kanti-kanti yang lah balik dari Jamban. Sudah tuh nyaksikan pula Kabar Jambi untuk nengok kita kok juga berdua di situ. Kok ada kabar penting benar lah. Apa tuh? Terkait dengan beras. Apa lagi? Nak tahu kanti-kanti? Nak tahu. Nak tahu nih apa? Saya mewakili mak-mak dengan nyanyi. Nak tahu banget. Nah, kanti-kanti ada berita terkait dengan di tengah tinggi harga beras premium, beras SPHP makin diminati oleh masyarakat. Beras itu dijadikan pilihan warga kota Jambi untuk dikonsumsi sehari-hari. Di berbagai pasar tradisional, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kini menjadi pilihan alternatif masyarakat. Tinggi minat IKO dipicu oleh harga beras SPHP yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras premium. Harga beras premium berbagai merek saat IKO masih terbilang tinggi, berkisar dari 14.800 per kilogram. Sementara harga beras SPHP dijual Rp12.600 per kilogram. Hal itu membuat banyak konsumen beralih demi menghemat pengeluaran. Salah seorang pemilik kios bulog di Pasar Angsa 2 Kota Jambi, Winda mengatakan, stok beras SPHP yang tersedia pada saat itu masih tersedia 2 ton. Pada tiap hari, Winda mampu menjual antara 40 sak sampai 50 sak lebih beras SPHP. Beras 63.000. Itu yang 5 kilo atau berapa? 5 kilo SPHP, 5 kilo per kilonya 12.600. Ini ada kenaikan atau gimana? Enggak ada, harganya masih tetap harga lama, masih 63. Kalau daya beli masyarakat gimana Kak? Tinggi nggak dengan harganya SPHP tadi ya? Enggak lah, mereka bilang sih harganya murah. Alhamdulillah bagus, sama kayak kualitas premium lah. Kalau masa 2 hari juga di Magicom itu 3 hari juga tidak ada perubahan rasa gitu. Bau juga ada. Mahal ini enggak. Lumayan, kami yang di bawah standar ini masih lumayan ini berasnya. Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Kondisi IKO menunjukkan bahwa daya beli masyarakat pada saat IKO sensitif terhadap harga kebutuhan pokok.
terutama beras yang merupakan makanan utama sehari-hari. Joko Tefri Jambi melaporkan. Berita selanjutnya akan dikanti NTP Provinsi Jambi pada Juli 2025 ko naik 0,55% dibanding dengan Juni 2025. Nah, kenaikan NTP pada Juli 2025 ko disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian. Nilai tukar petani NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau term of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi, NTP Provinsi Jambi naik 0,55% dibandingkan Juni 2025. Pada Juni 2025, NTP Provinsi Jambi berada di angka 166,94, sementara pada Juli 2025 menjadi 167,85. Kenaikan NTP pada Juli 2025 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian. Kenaikan NTP lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP Juli 2025 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada 3 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan 2,13%, subsektor hortikultura 6,03%, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,21%. Sedangkan subsektor peternakan mengalami penurunan 0,17% dan subsektor perikanan 1,13%. Joko Tefri Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti pemerintah Kota Jambi terus mengantisipasi laju inflasi agar tetap stabil. Intervensi harga jadi salah satu upaya Pemkot Jambi dalam mengendalikan laju inflasi. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dalam wilayah Kota Jambi melonjak naik. Salah satu harga kebutuhan yang mengalami kenaikan yaitu bawang merah. Pada saat itu, harga bawang merah dijual di harga Rp50.000 per kilogram. Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Jambi akan melakukan intervensi harga dan menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memberikan dampak terhadap laju inflasi. Berbagai upaya akan dilakukan Pemkot Jambi agar inflasi tetap terjaga. Selain akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder terkait, pemerintah Kota Jambi juga akan menggandeng daerah penghasil untuk mencukupi pasokan bahan pokok. Tapi yang paling harus kita waspadai adalah saat ini sedang pembangunan MBG, SPPG sebanyak 42 titik di Kota Jambi yang kurang lebih akan di launching sekitar bulan 9, bulan 10. Ini akan meningkatkan kebutuhan dari bahan-bahan pokok. Maulana juga menambahkan butuh keseriusan dari seluruh pihak dan akselerasi langkah bersama untuk menjalankan aksi upaya pengendalian inflasi dan berbagai program kegiatan yang bersifat preventif. Joko Tefri Jambi melaporkan. Nah, semoga di Provinsi Jambi kok tidak mengalami inflasi nih ya, terhadap bahan-bahan pokok tuh dah. Betul benar. Karena kalau naik awak kau juga kena. Segala masyarakat tuh kena juga iya, lah. Wak nyai-nyai mak-mak pakai merutu. Merutu kan. Karena luput masak. Iya, ora macam cabe kok kage apa namanya? Harga mahal. Luput iya, buat sambal kasih. Itulah yang biasa pedas makannya gini kok tak pedas pula. Manis ya dia pakai gula. Iya, dan juga terkait dengan beras tadi, beras premium. Mudah-mudahan yang kasus-kasus macam beras oplosan itu juga tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi. Sehingga kalau beras itu premium ya premium lah. Iyo. Dengan kualitasnya, terus juga kan harganya juga lah mahal. Sesuai lah dengan harganya dah. Betul benar. Nah, kita ada berita apa lagi setelah iklan kok? Nah, ganti-ganti. Kalau tadi jangan nak ke jamban. Kini kok apa? Jangan nak nyuci baju dulu. Karena kita kok nak segera kembali nak bagi tahu informasi pada kanti-kanti yang ada di rumah. Di antaranya apa, Rahma? Nah, di antaranya kawasan kumuh di Kota Jambi kok meluas mencapai 900 hektar. Tetaplah bersama kami.
terima kasih pada kanti-kanti, wak-wak nyai-nyai yang baru sudah nyembuh pakaian yang tadi. Cepat juga ya. Cepat juga. Berkabut tadi itu kan. Iya, karena nyaksikan pula kabar Jambi apa begitu selanjutnya. Ada berita menarik khusus untuk kanti-kanti yang berada di Muaro Jambi. Nah, jadi dalam percepatan ketahanan pangan di daerah, kini di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi digagas untuk punya lahan pertanian. Dan jadi hadirnya program ketahanan pangan IKO di setiap desa diharapkan dapat menjawab percepatan ketahanan pangan yang selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Berbagai tantangan dihadapi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Selain ancaman musim kemarau yang menghambat pertumbuhan tanaman, alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya minat generasi muda juga menjadi tantangan sektor pertanian yang dihadapi Pemkab Muaro Jambi. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah, pemerintah daerah setempat bersama kepolisian berupaya mengawal percepatan ketahanan pangan dengan program Satu Desa Satu Lahan Pertanian. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Denny Mulyadi mengatakan, hadirnya program ketahanan pangan di setiap desa diharapkan dapat menjawab percepatan ketahanan pangan yang selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Dari 15 desa di Kecamatan Sekenan, terdapat 7 desa yang telah membangun ketahanan pangan desa. Salah satunya di Desa Sukoawinjaya. Di Desa Sukoawinjaya, lahan 1 hektar yang sebelumnya merupakan lahan sepak bola, kini dialih fungsikan menjadi lahan pertanian jagung hibrida. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti penyelesaian biaya jemur dan giling gabah pada panen pertama telah dilakukan oleh Bulog ke petani. Di masa panen kedua itu petani berharap Bulog tetap menyerap gabah. Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menikmati berkah pada musim panen kedua pada tahun itu. Musim panen mulai berlangsung pada awal bulan Agustus hingga September, sebelum balik memulai masa tanam di awal Oktober. Salah seorang petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Syaifullah mengatakan, di musim panen kedua itu hasil padi di sawah miliknya terancam turun jika dibandingkan dengan masa panen pada bulan Februari lalu. Penurunan disebabkan masifnya serangan hama burung disertai ekstremnya cuaca yang melanda beberapa bulan lalu. Di masa panen kedua itu, Syaifullah juga berharap Perum Bulog cabang Kuala Tungkal bisa balik menyerap gabah petani dengan ketetapan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut sangat membantu petani dan bisa membuat para tengkulak mundur. Pihak Bulog juga belum lama itu baru menyelesaikan pembayaran jasa jemur dan giling di tingkat petani. Tetapi kami berharap sekali kepada Bulog khususnya agar penyerapan itu berlanjut. Karena jujur jika tidak diserap oleh Bulog lagi, otomatis terutama tengkulak-tengkulak yang biasa menyerap gabah di kalangan petani itu akan istilahnya ngomong akan tidak berani maju karena harga sudah disetandakan HPP pemerintah. Pada masa panen pertama, Bulog menyerap gabah kering panen milik Syaifullah sekitar 25 ton dari lahan seluas 10 hektar. Sementara di masa panen kedua itu diprediksi produksi akan jauh berkurang. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, kanti-kanti pengangkatan tenaga P3K pada waktu Kabupaten Bungo tengah dalam proses validasi data. Jadi BKPSDM Bungo memprioritaskan tenaga kerja non-ASN kategori R4 dan R5 jadi P3K pada waktu di tahun 2026. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bungo saat itu melakukan proses validasi data terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kepala Badan BKPSDM Bungo Raden Wahyu Sarjono mengatakan, pemerintah daerah memprioritaskan arahan pemerintah pusat untuk mengangkat pengangkatan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu bagi tenaga dengan kategori R2 dan R3 karena telah masuk dalam database nasional dengan anggaran telah tersedia di Pemkab Bungo. Jadi untuk P3K paruh waktu kan ini untuk proses validasi datanya sedang kami lakukan dan arahan pusat prioritasnya adalah R2 R3. Tetapi dengan mempertimbangkan status di 2026 ini sudah harus selesai semua tenaga non-ASN, maka untuk R4 dengan R5 ini juga akan kami
prioritaskan, tetapi akan kami lakukan pembicaraan dulu dengan TAPD. Meski demikian, Pemka Bungo melalui BKPSDM juga berkomitmen untuk memperhatikan tenaga kerja non-ASN dari kategori R4 dan R5 sesuai target nasional yang menegaskan status tenaga kerja non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada tahun 2026. Untuk memenuhi target tersebut, Pemka Bungo akan menyiapkan anggaran tambahan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah serta berupaya agar seluruh mekanisme penataan tenaga kerja non-ASN dapat tuntas sesuai target nasional. Mukhrian di TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, ganti-ganti 65% dari 17.000 hektar wilayah di Kota Jambi telah dipadati pemukiman. 900 hektar diantaranya masuk kategori kawasan kumuh. Dari 62 kelurahan, hanya Kelurahan Pasar Jambi yang bebas dari kawasan kumuh. Kota Jambi memiliki luas geografis 17.500 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 700.000 jiwa. Dari luasan tersebut, sebanyak 65% diantaranya telah sudah dipadati menjadi areal pemukiman warga. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi, 968 hektar areal pemukiman masuk dalam kawasan kumuh, tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kota Jambi. Dari 62 kelurahan, hanya Kelurahan Pasar Jambi yang bebas dari kawasan kumuh. Jumlah tersebut meningkat sejak pembaharuan surat keputusan Wali Kota Jambi sejak 2016 silam, di mana sebelumnya kawasan kumuh hanya 120 hektar. Hal itu disebabkan karena tidak ada penanganan rutin dari pemerintah terkait persoalan tersebut. Sementara masyarakat juga belum mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka kumuh itu, kawasan kumuh itu dibalik lagi di sekitar 900-an hektar. Berdasarkan tata letak kawasan kumuh merupakan bangunan yang tidak rapi, pengelolaan sampah belum maksimal, ketersediaan air bersih belum cukupi hingga sarana pemadam kebakaran yang belum lengkap. Joko TVRI Jambi melaporkan. Semoga di daerah Pasar B yang daerah bersih. Semoga di kelurahan-kelurahan lain kok juga termasuk bersih lah kelurahan ini. Dan masuk kumuh lagi. Iya, tadi sekitar 900 hektar masuk dalam kategori kawasan kumuh. Banyak. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa berkurang lah. Iya. Kalau bisa jadi nol. Jadi Kota Jambi kok terbebas dari kawasan kumuh dan tadi. Juga ganti-ganti kok apa harus jaga kebersihan. Betul, dimulai dari kita sendiri. Kita dewek nih lah bisa jaga kebersihan, khusus di lingkungan rumah kita kok. Iya, karena kalau kotor kita juga yang kena. Betul nih ya. Nyamuk lah, ada sampah busuk mamui. Apa lagi? Banyak penyakit juga ada di situ karena tadi kita kotor. Nah, Rahma, informasi apa lagi nak kita bagi kepada ganti-ganti yang ada di rumah? Nah, ada informasi di antaranya 25 napi resiko tinggi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti karena tidak bosan-bosan nonton kami berdua kok di Mekah Jambi. Nah Kanti, berita kita pada siang itu ada 25 narapidana resiko tinggi. Lapas kelas 2 Jambi kok dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ada sebanyak 25 warga binaan Iko merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. Pemindahan ke 25 narapidana Iko dilakukan secara serentak melalui Lapas Kelas 2 Jambi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Hidayat membenarkan pemindahan 25 narapidana tersebut. Dari 25 narapidana, 21 orang diantaranya merupakan narapidana kasus narkotika dan 4 orang lain yang merupakan terpidana kasus pembunuhan. Lapas Nusa Kambangan dipilih karena memiliki sistem pengawasan super maksimum security yang dianggap lebih tepat untuk membina narapidana risiko tinggi. Dan berdasarkan perintah Pak Dirjen Pas, wilayah Jambi memindahkan sebanyak 25 narapidana ke Lapas Nusa Kambangan, yang mana kasusnya terdiri dari narkoba sebanyak 21 orang dan
pembunuhan 4 orang. Pemindahan narapidana itu diharapkan dapat merubah perilaku narapidana agar dapat berperilaku lebih baik. Asal TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti penerimaan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Merangin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga Agustus 2025 kanti-kanti Samsat Merangin telah ngumpuli pendapatan sebesar 14 miliar rupiah atau setara 53% dari target tahunan sebesar 27,5 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi balik meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sejak 19 Agustus hingga 22 Desember 2025. Program itu dirancang untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berkat dari program tersebut, minat pembayaran pajak di Kabupaten Merangin meningkat tajam. Dalam waktu 3 hari Samsat Merangin telah mengumpulkan pendapatan sebesar 2,10% dari target tahunan. Padahal tanpa program pemutihan, angka tersebut baru bisa dicapai dalam waktu sepekan lebih. Berdasarkan pencapaian terkini, Samsat Kabupaten Merangin berada di peringkat 6 se-Provinsi Jambi. PLT Kepala Samsat Kabupaten Merangin, Isra Handayani mengatakan, pihaknya optimis dapat memenuhi target pendapatan pada tahun ini, terutama dengan berlanjutnya program pemutihan hingga Desember. Pemutihan merupakan progres untuk mendapat partisipasi dari masyarakat yang nunggak lama bisa bayar dengan 2 tahun saja dalam program ini. Pada seluruh masyarakat Merangin, manfaatkan pemutihan program Bapak Gubernur kita yang berlaku dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2025. Pada saat itu, Samsat Kabupaten Merangin mencatat ada sekitar 32.000 kendaraan yang masih menunggak pajak. Dari jumlah tersebut, 556 unit merupakan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya kanti banyak jumlah warga binaan di dalam lapas dapat menjadi salah satu media penyebaran penyakit nular. Jadi 3 warga binaan lapas narkotika kelas 2B Morosaba Iko diisolasi akibat terjangkit virus tuberkulosis. Lapas narkotika kelas 2B Morosaba mengisolasi secara ketat terhadap 3 warga binaan pemasyarakatan yang terdeteksi terjangkit tuberkulosis atau TBC. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular tersebut di lingkungan tertutup dan padat seperti lapas. Dokter Lapas Narkotika kelas 2B Morosaba, Gusti Andri mengatakan, temuan kasus TBC itu merupakan hasil dari screening kesehatan rutin yang dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan mitra kesehatan lainnya. Penanganan medis dilakukan secara intensif, termasuk pemberian obat-obatan anti-tuberkulosis secara teratur, pemantauan gizi, serta pengawasan ketat terhadap perkembangan kondisi masing-masing pasien. 3 warga binaan tersebut dipisah dari warga binaan lain selama 6 bulan sesuai dengan protokol pengobatan tuberkulosis. Selain isolasi, Lapas Narkotika kelas 2B Morosaba juga meningkatkan protokol kesehatan di seluruh blok hunian dengan menyemprotkan disinfektan, distribusi masker, dan pemberian edukasi kepada warga binaan serta petugas mengenai gejala dan pencegahan TBC. 3 pasien dengan penyakit menular, yaitu 2 pasien itu dengan penyakit TB dan 1 orang diisolasi dengan penyakit TB dan HIV. Itu langkah yang kita lakukan, kita koordinasi dengan lintas sektor kita, yaitu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian kita koordinasi juga dengan Puskesmas wilayah kerja kita, Puskesmas Simpang Pandan. Dari 3 warga binaan yang diisolasi, 1 diantaranya juga mengidap virus B20 atau HIV. Warga binaan yang mengidap penyakit mematikan tersebut juga mendapatkan perawatan intensif yang serupa. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti seorang oknum rekanan Bulog di Provinsi Jambi ditangkap polisi sebab kedapatan mengganti karung beras subsidi SPHP dengan karung polos tidak bermerek. Dari tangan pelaku, polisi ngamani ratusan karung beras dan sejumlah barang bukti lainnya.
Rudi Setiawan warga Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi yang merupakan rekanan resmi Blok Jambi dari Tim Subdit 1 Indaksi di Treskrim Sus Polda Jambi. Pelaku kedapatan memindahkan isi beras subsidi pemerintah SPHP ke dalam karung beras polos untuk dijual balik. Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat. Pasca penyelidikan, polisi kemudian menemukan penjualan beras kemasan polos di warung milik CV Gembira Maju. Setelah diperiksa, pemilik warung mengaku mendapat pasokan dari pelaku. Dari rumah pelaku, polisi menyita lebih dari 200 karung beras SPHP, 100 karung polos, timbangan, mesin jahit, dan 1 unit mobil pickup. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmadiah mengatakan, pemindahan karung beras itu semata-mata agar cepat habis terjual. Meski dengan karung polos, pelaku menjual beras tersebut di bawah harga eceran tertinggi. Modusnya itu tadi sudah kita sampaikan, di mana beras tersebut diganti karung dan dijual bukan ke konsumen, tapi ke warung lagi. Alasan dari pelaku supaya beras cepat laku, karena kalau SPHP yang dia jual itu satu orang hanya bisa 2 karung, tapi kalau dia sudah ganti karung, dia bisa jual banyak sekali jual gitu. Itu alasan dari pelaku. Untuk proses penyelidikan, pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Rudi Setiawan kini dijerat pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nah, dak terasonnya lah 1 jam kita membersamai kanti-kanti yang ada di rumah. Kita bagi info kepada kanti-kanti yang ada di rumah, dan mudah-mudahan informasi kau juga bisa bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmat Uzma bersama kabat kerja sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.